Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Oh iya, sial. Aku udah kencan dengan Xianchen hari ini. Aku harus cepat. Sial, istana ini sangat besar. Aku nggak menyangka akan tersesat. Sebaiknya menanyakan seseorang untuk keluar dari sini. Saat masuk, Xiao Cui, apa itu kamu? Sial, apa aku nggak sengaja masuk ke kediaman putri kerajaan? Sebaiknya aku lari cepat atau aku akan terkena masalah. Ternyata kita melihat kemungkinan seorang putri ya dari tampaknya. Saat dia melihat ke belakang, ya! Ini kesalahpahaman. Bajingan kotor. Aku akan membunuhmu. Lalu Liu Ko mengeluarkan banyak sekali boneka bebek. Wek, apa ini? Ini menyenangkan. Ini hadiahku untuk sang putri. Aku menyukai ini. Siapa namamu? Aku Liu Ko, penguasa kota naga. Maafkan saya atas kesalahan ini, Tuan Putri. Tuan Putri itu berkata, baiklah, kau harus bermain denganku beberapa hari ini. Yuko membalas, gak apa-apa untuk bermain, tetapi aku memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sekarang. Aku harus pergi. Ups, tunggu, Kakali. Jangan pergi, tetaplah bersamaku. Aku akhirnya keluar. Putri ini benar-benar merepotkan. Sebelum itu, si putri berkata, kali ini aku akan membiarkan kamu pergi, tetapi kali berikutnya kita bertemu, sebaiknya kau harus menyiapkan ratusan item menyenangkan untuk saya. 100 dari mereka. Hah? Oke, nggak masalah. Dalam hati Yuko, untungnya aku punya 5 emas, 100 mainan. Bukan masalah. Lalu Yuko sampai di sebuah tempat. Nah, ini dia. Seorang penjaga berkata, siapa kau? Apa kau tahu tempat apa ini? Yuko merespon, aku tuanmu. Menyingkirlah. Bagaimana bisa kau memanggil dirimu tuanku? Bahkan pelayan dari keluarga Yun gak ada yang mengenalmu. Seseorang, singkirkan dia. Kau ingin mencobanya. Kau jangan kemari. Tiba-tiba berhenti. Ternyata itu Yuechen. Bajingan, apa yang membuatmu begitu lama? Kakakku dan aku udah menunggumu dari tadi. Yuko menjawab, saya dihentikan oleh seorang pengawas tertentu tadi. Yuechen berkata, Paman San, Yuko adalah pria dari kakakku dan aku. Jangan ganggu dia. Oh, iya Nona. Salahku karena nggak mengenal pria ini, Nona. Yuko berkata, jangan mengganggu pengawas. Kakakmu masih menunggumu. Ayo pergi. Gue nggak tahu ya. Ini Yuechen apa Xianchen? Gue juga masih susah ngebedainnya. Cuma kalau dari bajunya sih ini harusnya Yuechen ya. Lalu sekarang kita melihat jenazah dari ibu Yuechen dan juga Xianchen. Menantu laki-lakimu, Liu Ko, ada di sini hari ini untuk datang memberi penghormatan kepada ibu mertua. Yakinlah ibu mertua, aku akan mengurus Xianchen dan Yuechen dengan baik. Saat Yuko menggunakan mata surgawi, Yuko, ada apa? Akankah kau percaya padaku? Apa yang kau temukan emangnya? Tulang dada ibumu patah semua. Ini bukan meninggal karena sakit, tetapi ini meninggal karena ibu mertua dibunuh. Kau, beraninya kau menodai tubuh adik iparku. Yuko berkata, kau sangat gelisah. Apa mungkin kau yang membunuhnya? Apa yang kau bicarakan? Siapa yang memberimu keberanian untuk menodai tubuh istriku dan putriku, ha? Dalam hati orang ini, berarti seharusnya ini ayahnya dari Xianchen dan juga Yuechen. Dalam hati ayahnya, sekarang Liu Ko telah diangkat menjadi jenderal bintang 5 di Flying Tiger oleh Kaisar. Dia menjadi sangat arogan. Ya udah, buka matamu dan perhatikan baik-baik, ibu mertua, maafkan aku. Hei, jangan berani lakukan itu. Nah, lalu bagian dadanya dibuka oleh Yuko. Tuh, lihat itu. Ya Tuhan, ini bagaimana mungkin? Istriku benar-benar meninggal karena patah tulang dada. Dalam hati Yuko, ada yang salah. Istrinya yang udah meninggal dibelah tanpa izin. Dia seharusnya marah, tapi ekspresinya terlalu tenang. Saat Yuko mengecek, ini bubuk Shiling Ginseng darah dan cairan Shanchuan Ling. Xianchen berkata, Yuko, apa kau tahu siapa yang sudah melakukan ini? Yuko berkata, ketika obat ini dicampur, obat ini akan menampilkan reaksi ilusi ke pemakai, dan disitulah pembunuh membunuh ibu mertua. Jadi ini penyebabnya. Ibu mertua dipukuli dan dipatahkan tulang dadanya, tetapi meninggal dengan damai. Tiba-tiba seseorang berkata, aku nggak bersalah. Tidak, itu bukan salahku. Budak tua itu yang meracuni wanita itu. Hei, siapa lagi kalau bukan kamu? Paman San berkata, ipar perempuan selalu dekat denganmu, dan kau yang memberinya obat tonik ini. Kalau bukan kau, siapa lagi? Yuko berkata, keterampilan seni bela diri bibi ini sangat rendah. Bagaimana bisa dia menjadi sang pembunuhnya? Dan aku pikir kau membunuh bibi ini untuk menyuruhnya tetap diam. Xianchen berkata,
Paman San, aku harap kau nggak keberatan jika Yuko menyinggungmu saat dia pertama kali datang ke sini. Tapi Yuko ada benarnya. Jadi aku minta Paman San untuk memberikan penjelasan. Jelaskan cangkemmu. Yuko ini jelas-jelas kesal karena aku menghentikannya di depan tadi. Mengambil kesimpulan dalam kesempatan untuk membahas dendam dan membuang kotoran kepadaku. Tapi tiba-tiba kepalanya dipenggal oleh ayahnya Xianchen dan juga Yue Chen. Ayah mertua, apa yang kau lakukan? Aku menghajar kakak ketigaku karena mengejar istriku tadi. Dan sekarang dia benar-benar meracuni istriku dengan menggunakan pelayannya. Orang seperti ini pantas mati. Sekarang kebenarannya udah terungkap. Dan mari kita akhiri drama ini. Tunggu sebentar. Ada sesuatu tentang Paman San. Ini adalah resep racun yang meracuni ibu mertua. Dan yang membuat resep ini adalah Chang Tou tua di barat kota. Ayah mertua, kita harus menemui Chang Tou tua untuk menyelidikinya. Bagaimana jika pembunuhnya orang lain? Kalian aja yang pergi. Aku akan tinggal di sini. Lalu mereka pergi. Saat sampai di sana, ini adalah apotek Chang tua. Tempat ini sangat sulit ditemukan dan di dalam ada mayat di situ. Ini apa yang terjadi di sini? Yuko berkata, sepertinya seseorang telah sampai di sini sebelum kita tiba dan orang itu telah membunuh Chang Tou tua. Lihat, ada orang lain di sebelah sini. Xianchen berkata, bibi ini pasti adalah istri Chang Tou tua yang diampuni karena sakit mentalnya. Sayangnya, kami nggak bisa mendapatkan apapun darinya. Yuko berkata, kalau kita bisa menyembuhkan penyakit bibi, maka kita bisa menemukan pelakunya. Ya, istri Chang Tou ada di sayap barat. Pada saat dia bangun, kita bisa mengetahui pelakunya. Lalu diam-diam, seseorang masuk ke dalam kamar istri Chang Tou tua. Mungkin. Tapi saat orang itu ingin membunuhnya, tiba-tiba tangannya ditahan. Dan ternyata itu adalah Xianchen. Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Bukan Xianchen, itu istrinya. Kok tadi tua banget? Nih, gue tunjukin nih. Ini yang tadi. Terus tiba-tiba gini. Buset, di buff. Yuko berkata, dialah yang membunuh ibu mertua. Hah? Bagaimana bisa? Itu kepala keluarga. Ya, orang ini nggak bisa bicara omong kosong. Lalu dia dihajar. Lalu tiba-tiba muncul beberapa muka. Lalu dia mencoba kabur. Hei, jangan kabur. Yuko mengejarnya. Dan Yuko menyerang. Si kepala keluarga berkata, beraninya hanya seorang Martial King pamer di depan diriku. Kau benar-benar cari mati. Lalu tiba-tiba, oh pantes cakep. Kita lihat. Itu ternyata bonekanya Yuko. Bonekanya menyerang, tapi dengan mudah dihindari oleh si ayah. Bonekamu menjagamu dengan baik, tapi sayang, dia masih kurang bagus. Si ayah menyerang balik, tapi Xiao Chan berhasil menahannya. Lalu Yuko maju. Dengan koordinasi yang bagus, Yuko berhasil menyerangnya. Tapi serangannya hampir sama sekali nggak berdampak. Si ayah menyerang balik, dan Yuko pun terkena serangannya. Memalukan, bajingan. Yuko. Nah, kau menerima telapak tangan martial ancestor sepertiku. Bahkan kalau kau bisa bertahan, kau akan menjadi orang buangan yang sudah kehilangan semua kultivasimu. Oh, apakah begitu? Itu gak mungkin. Bagaimana bisa kau masih berdiri? Ranah martial ancestor pertama. Gak ada gunanya di mataku. Dalam hati Yuko, sangat sulit untuk mendapatkan armor cuan kun ini. Sekarang udah hancur sepenuhnya. Aku akan membunuh kalian semua. Xianchen, iya. Lalu Xianchen melemparkan sebuah kembang api. Lalu orang-orang mulai maju. Ternyata masih banyak ikan-ikan liar di keluarga Yun. Lalu orang-orang itu mulai melakukan sebuah skill bersama-sama dan memunculkan seperti sebuah arai di sekeliling si ayah. Oh iya, ini bukan ayah beneran ya, tapi cuma impostor. Jadi bukan ayah aslinya. Setiap martial ancestor dari keluarga Yun mati di tanganku. Kau pikir kau bisa menangkapku hanya dengan penjaga Flying Eagle atau elang terbang? Keluarga Yun gak memiliki dendam terhadapmu. Kenapa kau melakukan hal ini? Dia berkata, ayahmu gak tahu bagaimana menghargai istri yang cantik di rumah dan menyibukkan diri dengan politik di luar. Jadi aku harus mengambil tempatnya dan menikmatinya. Sedangkan untuk ibumu, dia mengetahui rahasiaku dan ingin mengungkapkannya. Jadi aku hanya bisa membunuhnya. Jika bukan karena status ayahmu, akan sangat menyenangkan bagiku untuk memiliki kalian sebagai wanitaku. Kau bajingan sialan. Yue Chen, udah Yue Chen, serahkan semuanya padaku. Hanya mengandalkanmu. Perangkap jelek seperti ini, aku hanya perlu mengeluarkan satu jurus untuk menghancurkannya. Tapi tiba-tiba, penjaga Flying Eagle gak bisa menjebakmu, tapi aku bisa. Anak nakal, beraninya kau menipuku. Dalam hati si kepala keluarga, benda aneh ini benar-benar bisa menembus tubuh astralku. Apa-apaan ini? Dadaku terasa terbakar api. Aku rasa aku nggak bisa melakukannya dengan keras. Yuko berkata, saat kau melakukan semua ini dan membunuh Tuan Yun, kau seharusnya berpikir kalau hal ini akan terjadi. Nggak. Aku mengetahui hal besar tentang 5 keluarga besar. Kalau kau melepaskanku, aku akan membantumu untuk membalas dendam. Membunuhku sama seperti kau membantu orang yang membunuh ayahmu. Jika bukan karena keluarga Yun, ayahmu gak akan mati. Aku udah mengetahui kejahatan dari 5 keluarga besar. Bahkan pangeran ketiga lebih baik darimu. Kau terlalu baik bacot. Lalu akhirnya dia pun langsung dibunuh. Dalam hati Yuko, banyak benda berjatuhan dan penjaga Flying Eagle
berada di sekitarnya. Jika tidak diurus, maka hal ini akan menyebabkan bencana. Pil pedang akan turun ke jalan-jalan. Tunggu, hei lihat, apa ini? Itu adalah mayat. Itu terlihat agak tua. Bekas luka itu ayah kami. Dia mendapat luka itu dari merebus obat untuk kami. Ayah, jangan takut, aku masih ada di sini. Aku akan melindungi kalian di masa depan. Dalam hati Yuko, setelah kejadian ini, aku nggak tahu apa yang terjadi pada Shanchen. Shanchen, permisi. Shanchen, masuklah. Kau adalah... Gimana? Jangan biarkan saudara perempuanku menangis terus. Katakanlah sesuatu. Bukannya aku nggak mau. Hanya saja kalian, bajingan. Kenapa kau begitu membosankan hari ini? Mendekatlah padaku. Apakah kalian lapar? Makanannya udah siap. Aku memanggilmu untuk makan. Dalam hati Yuko, keduanya sangat aneh hari ini. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mereka hanya butuh teman. Lapar. Tentu saja kami lapar. Kalian berdua nggak akan melakukannya bersama kan? Dalam hati, entah siapa, gue bingung ini ngomongnya gimana karena mereka berdua kembar. Aku adalah putri dari keluarga Yun. Dan ibuku udah nggak ada lagi. Aku harus tinggal di keluarga Yun dan memimpin keluarga untuk bangkit lagi. Yuko, aku mencintaimu. Aku benar-benar ingin pergi ke ujung dunia bersamamu, bagaimanapun caranya. Tapi aku nggak bisa. Tapi aku harus tinggal dengan kakakku. Lalu mereka bertiga... Aduh, begini amat ya. Kayaknya pas gue bawain 15 episode pertama nggak ada begini aja sama sekali. Lalu keesokannya, Yuechen berkata, "Kakak, apa kau benar-benar bersedia untuk menyerah dan merelakan bajingan itu dan mengunci diri di sini?" "Enggak, bagaimana bisa aku rela? Bagaimana seseorang bisa tanda kutip bersedia dan nggak bersedia bertindak dalam hidup sendiri? Keluarga Yun telah memberkatiku lebih dari 10 tahun. Kalau keluarga Yun membutuhkanku, aku puas bisa bertemu dengan Yuko dalam hidup ini. Aku hanya ingin menjadi hitam di hatinya dan menemani potongan kecil itu. Apalagi selalu masih ada harapan kan? Aku mengerti kak. Aku akan tetap bersamamu." Loh, bukankah aku tidur di kamar Shanchen tadi malam? Bagaimana bisa di sini? Yuko keluar dan bertanya, "Kemana kau membawaku? Di mana Shanchen?" "Paman, kau udah bangun. Nona memintaku untuk membawamu kembali ke Quanlangcheng dan dia meninggalkan surat untukmu. Lihat aja di gerbong." "Yuko, maaf, kami akan pergi ke kota naga untuk mencarimu. Mungkin setelah kami selesai di ibu kota, kamu kembalilah duluan. Jangan menunggu kami. Maaf, kami berdua nggak bisa menepati janji kami saat di Tianwu Academy. Kakakku dan aku harus tetap tinggal dengan keluarga Yun untuk membawa kembali kejayaan keluarga kami. Yuechen, aku mengerti dan aku yakin kalian bisa membawa keluarga Yun kembali ke puncak. Tunggu aku akan segera kembali untuk bencana 10.000 tahun untuk menyelamatkan kalian berdua." Lalu Yuko berkata ke si pengendara kuda, "Tuan, bantu aku antarkan surat ini ke Quanlangcheng atau kota Sirius agar istriku dan yang lainnya bisa berangkat menemuiku secara langsung." Si supir berkata, "Ada apa? Apa kau nggak akan turun di kota Sirius?" "Iya, ayo kita pergi ke kota naga." Dalam hati Yuko, aku harus cepat dan menyelesaikan sisanya. Lalu sekarang kita melihat Ye Cheong. Seseorang berkata, "Lihat, ada pengemis di sana. Bau sekali. Ayo pergi dari sini. Kau sana." Dalam hati Ye Cheong, jika bukan karena aku kehilangan jabatan dan keluarga Yun memerasku lagi, aku nggak mungkin terjatuh sampai ke titik ini. Orang yang berjualan berkata, "Lihat, seorang pengemis mendekatiku. Kalau dia berani menyentuhku, tendang dia." Dalam hati Ye Cheong, jika bukan karena takut ditemukan oleh keluarga Wu Tai, kau pasti udah berada dalam tanah. Sekarang aku harus menemukannya. Hanya dia yang bisa mengembalikanku dan melakukan balas dendam. Nah, sampai seorang wanita berkata, "Wah, dari mana adik laki-laki ini berasal? Sangat tampan." Ye Cheong berkata, "Aku mencari Tuan Kaisar Jahat." Adik kecil bercanda. "Kami nggak memiliki kaisar jahat di kue kepitingku ini." "Persetan dengan kue kepitingmu. Aku mencari Tuan Kaisar Jahat, 1 dari 10 kaisar." Lalu tiba-tiba seseorang keluar. Gak banyak orang yang tahu di mana Pak Tua itu tinggal. Oleh karena itu, kau bukan orang biasa. Saya Ye Cheong, master muda dari keluarga Ye, menghadap Tuan Kaisar Jahat dan berharap dapat diajarkan seni bela diri mengambil alih tubuh. Jika Tuan mengajarkanku seni bela diri, aku akan patuh pada Tuan Kaisar Jahat. Hahaha. Jadi kamu master muda dari keluarga Ye. Kau ingin mengetahui teknik mengambil alih tubuh? Kemarilah, terima kasih senior. Aku akan mengambil tubuhmu ini. Aku khawatir aku gak akan pernah lagi menemukan tubuh segar untuk diambil alih. Tapi aku gak pernah menyangka kau akan datang padaku. Hei, lepaskan aku. Aku akan memberimu tubuh yang lebih baik untuk diambil alih. Dalam hati Ye Cheong, enggak, aku gak bisa mati. Aku belum menguasai kerajaan. Aku juga belum balas dendam pada Liu Yuko. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Aku gak boleh mati. Sebentar lagi tubuhmu akan menjadi milikku. Manusia mulut dewa ini adalah jurang yang dalam. Aku suka manusia yang tamak dan kau cukup tamak. Aku menyukainya. Ini adalah tidak. Biarkan dewa ini menjadi garis darah di tubuhmu. Dewa ini akan membuatmu hidup, tetapi juga membantumu membalas dendam dan membunuh Liu Yuko itu. Apa kau benar-benar bisa memberiku kekuatan? Tentu. Aku juga bisa membuatmu berdiri di puncak dunia dan membuat semua orang tunduk di bawah kakimu. Oke, mulai hari ini dan seterusnya,
Tubuhku juga tubuhmu, tapi kekuatanmu itu juga kekuatanku. Hahaha. Sepakat. Ada apa? Abis Giant White, bukankah kau garis darahku? Keserakahanmu gak cukup. Aku gak membutuhkan itu lagi. Ini gak mungkin. Aku kaisar jahat. Akulah yang mengambil semuanya. Ye Chong berkata, beraninya kau mengambil tubuhku. Matilah. Si kaisar jahat gagal mengambil alih tubuh dari Ye Chong, dan Ye Chong mengambil garis keturunannya. Tiba-tiba ada banyak kekuatan di tubuh adikku. Wanita itu memeluk Ye Chong. Sekarang apa kau punya menu ini di kue kepiting? Iya, aku punya. Lalu, ya nggak perlu gua sebutin lah ya. Sekarang kita berpindah ke pintu masuk kota naga. Kita melihat Pai Chishan, Yuko, dan juga Nalan Meng. Yuko bertanya, apakah pemindahan Tuan Kota Sirius telah selesai? Nalan Meng menjawab, setelah selesai, pengadilan mengirim Tuan Cheng. Itu terlihat lebih realistis. Orang-orang di Kota Sirius hanya bisa menjalani kehidupan yang damai untuk sementara waktu. Yuko berkata, kau datang jauh-jauh dari Kota Sirius. Terima kasih atas kerja kerasmu. Gak apa-apa. Aku gak bekerja keras. Lalu Pai Chishan datang dan berkata, aku telah memeriksanya. Seseorang di gerbang kota mengumpulkan biaya perlindungan. Enaknya. Pemimpin yang memungut biaya perlindungan disebut Wang Laowu, dan kita harus membayar ketika memasuki kota. Kalau kau berpakaian bagus, biayanya akan mahal. Kalau kau miskin, mereka akan meminta lebih sedikit. Tapi jangan pernah berpikir untuk memasuki kota tanpa membayar. Yuko berkata, yaudah, ayo temui Wang Laowu itu. Lalu mereka masuk. Kamu, 1000 tael perak. Yuko berkata, 1000 tael perak bisa digunakan untuk 10 keluarga untuk menjalani hidup tanpa perlu khawatir. Apa kamu gak malu untuk mengatakannya? Dan kamu, kalau kau melihatnya lagi, aku akan mengambil bola matamu. Penjaga itu berkata, wah, berkat dia, aku bisa melihat wanita ini. Kalau kamu gak punya uang, kau bisa memberikannya pada kami dan menebusnya ketika kau punya uang. Lalu Yuko langsung menahan tangannya. Kau udah bosan hidup, ha? Aduh, itu, dia melukaiku. Cepat, bunuh dia untukku. Tiba-tiba, bajingan, hentikan. Tiba-tiba, ada yang lompat dan turun di depan mereka. Pai Chishan berbisik, dia adalah raja kelima, pemimpin pencuri di sini. Dikatakan bahwa mantan penguasa kota dibunuh olehnya. Penjaga itu berkata, hahaha, bos kami ada di sini. Dia adalah orang yang kuat dalam tahap pelatihan AI. Kalian akan mati satu persatu. Penjaga itu langsung dihempaskan ke tembok. Bukankah aku udah mengatakannya? Akulah yang akan membawa garis cantik datang dan pergi. Apa kau nggak ingat apa yang kukatakan? Iya, tapi pria ini mengenakan pakaian mewah dan dia menolak untuk membayar. Si bosnya berkata, garis cantik itu bisa langsung masuk kamu, tapi kamu nggak bisa membayar. Kau nggak diizinkan untuk memasuki kota. Sampai di sini hari ini, tutup kota. Mereka pun pergi. Pai Chishan berkata, nggak mengizinkan kami memasuki kota. Apa kamu tahu siapa dia, ha? Yuko merespon, nggak apa-apa. Walaupun nggak bisa masuk terang-terangan, kita masih bisa masuk secara diam-diam kan? Ketika seorang wanita lemah memasuki kota, mereka nggak akan memiliki banyak pertahanan dan lebih mudah bagi kita untuk mengumpulkan informasi tentang kota naga. Bos, jadi kau udah merencanakannya? Hehe, udah. Ayo, harus ada kerjasama eksternal. Dan kita masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Lalu akhirnya, mereka masuk secara diam-diam. Bos, apakah itu saudari Meng Er? Yuko berkata, kepala itu dengan mengandalkan bela diri berkaki 3 Wang Laowu, dia nggak akan bisa menyentuh tangan Meng Er. Berhadapan? Nggak. Pasti kita salah. Meng Er memperlakukanku dengan tulus. Hei, kau bajingan! Kau berani menyentuh istriku, ha? Tanpa basa-basi, Yuko langsung mendobrak pintunya. Aku akan membunuhmu, pencuri! Yuko, berhenti! Berhenti! Kau menyuruhku untuk berhenti memukul bajingan ini. Kok lembut? Hah? Perempuan? Kau monster mesum. Nalan menjelaskan, jadi Wang Laowu ini bukan hanya seorang wanita, tetapi juga seorang pencuri yang berspesialisasi dalam merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Gerbang kota hanya melihat-lihat. Mereka tidak memungut uang orang. Mantan penguasa kota dibunuh oleh anak kelima karena dia secara paksa merampok gadis itu. Dan baru saja dia hanya ingin belajar cara berpakaian dariku. Jadi begitu. Wu Mei, namanya Liu Kuo, suamiku dan pemimpin baru kota naga. Lawu memberi hormat pada penguasa kota dan minta maaf atas yang baru aja terjadi. Gak masalah, kita gak akan saling mengenal kalau kita gak bertengkar. Aku sangat menyukai temperamenmu dan kau akan menjadi kakak perempuan tertuaku mulai sekarang. Itu saudara Li, aku berumur 18 tahun ini. Adik Wang, ada sesuatu yang harus dilakukan. Tolong. Lalu Liu Kuo dan juga Pai Chishan, mereka pergi ke sebuah gua. Bos, harta karun kota naga disembunyikan di tempat seperti itu. Yuko menjelaskan, ini adalah makam Tie Shan Kao dari dinasti sebelumnya. Dan pemakaman ini di dalamnya sangat berharga. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!